Assalamualaikum. Kita kembali mendiskusikan tentang bagaimana mengelola ekuitas merek. Jadi di awal kita mendiskusikan tentang bagaimana mengembangkan merek sehingga memiliki ekuitas merek yang baik. Kemudian kita mendiskusikan tentang bagaimana mengukur mengukur dimensi-dimensi yang menjadi sumber ekuitas merek maupun dampak dari ekuitas merek. Nah, setelah kita memiliki merek yang baik, maka apa yang harus kita lakukan kemudian? Nah, ini adalah diskusi selanjutnya berkaitan dengan bagaimana manajemen dari sebuah ekuitas merek. Jadi kita bayangkan bahwa kita tidak hanya memiliki satu merek saja. Ketika perusahaan sudah berkembang, maka bisa jadi dia memiliki banyak merek. Nah, disinilah yang kita diskusikan selanjutnya. Bagaimana mengelola dan mengembangkan ekuitas merek dalam tahap selanjutnya. Kita akan mendiskusikan dengan strategi dari brand arsitektur. Apa itu brand arsitektur? Di sini kita mendiskusikan tentang bagaimana kita menata semua merek dan produk yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk merek perusahaan sendiri. Karena perusahaan memiliki nama, dan nama itu didaftarkan, dan itu adalah sebuah merek. Dan tentunya perusahaan juga, nama perusahaan itu juga tentunya memiliki ekuitas merek juga. Jadi harus dikelola oleh perusahaan. Jadi ekuitas merek yang dimiliki oleh perusahaan bukan hanya produk-produk yang dimiliki, tapi juga nama dari perusahaan sendiri, itu yang harus dikelola juga. Nah, bagaimana kita menata merek perusahaan maupun produk-produk yang dimiliki? Maka disinilah pentingnya kita memahami tentang brand arsitektur ini. Kita mau bagaimana sih dengan merek-merek yang kita miliki semua? Nah, nilai penting dari kita memahami tentang brand arsitektur atau bagaimana kita akan menata merek-merek yang kita miliki ini adalah untuk memberikan klarifikasi tentang brand awareness dari masing-masing merek itu, dan kemudian bagaimana meningkatkan brand image dari masing-masing merek. Nah, apakah kita bisa memunculkan suatu konsistensi dari merek, ekuitas merek yang kita miliki, itu tantangannya di sana. Jadi, nah, karena ketika kita sudah mempunyai merek yang bagus, maka yang menjadi tantangan adalah apakah kita akan menjaga konsistensi dari merek itu di mata konsumen dan stakeholder lain, ataukah kita berusaha mengembangkan untuk produk-produk yang lain yang bisa jadi tidak relevan. Nah, ini maka penting kita mendiskusikan tentang strategi untuk menata arsitektur dari merek-merek yang kita miliki. Nah, ketika kita mendiskusikan untuk apa yang harus kita lakukan ketika kita akan memunculkan produk atau jasa baru, maka kita harus melihat semua merek yang kita miliki, mana merek-merek yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan mana yang tidak. Nah, kemudian kita melihat identifikasi peluang untuk merek ini akan dikembangkan ke kategori produk yang mana, atau ke lini produk yang mana. Jadi ini harus kita lakukan identifikasinya sehingga tidak salah langkah. Maka kalau dalam kesempatan yang sebelumnya kita mendiskusikan tentang brand inventory, itu yang kemudian harus benar-benar dibaca, dilihat, dipahami, dihayati untuk melihat apakah kita akan berusaha menjaga konsistensi dari profil merek tersebut atau seperti apa. Nah, ini yang kemudian kita baca peluang-peluang akan kita kembangkan kemana merek itu. Untuk produk kategori produk lain seperti apa, dan untuk lini produk lain seperti apa. Baru kemudian kita memutuskan bagaimana kita memberi nama untuk produk atau jasa baru yang kita launching. Apakah menggunakan nama baru atau menggunakan nama yang sudah ada dengan kemudian beberapa penyesuaian lainnya. Nah, ini adalah tantangannya, bagaimana kita berstrategi ketika kita sudah memiliki sebuah produk yang bagus, sebuah merek yang unggul. Nah, beberapa perangkat atau tools yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari adalah brand portfolio, kemudian brand product matrix, dan brand hierarchy. Apa itu brand portfolio? Brand portfolio adalah semua produk yang dimiliki.
Jadi kita mendata, jadi ini hampir sama seperti brand inventory, tapi brand inventory sebetulnya adalah brand portofolio yang sudah diberikan profile, deskripsi tentang masing-masing produknya. Nah, brand portofolio adalah semua merek yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh ini adalah Nestle. Nestle ini memiliki apa saja merek yang dimilikinya, baik di dalam, luar negeri, di berbagai negara. Jadi dikatakan Nestle memiliki 2.000 merek yang terdaftar di seluruh dunia. Nah, ini menarik bahwa kita tidak hanya memiliki satu merek saja, tapi Nestle juga sebuah merek, dan dia untuk produk-produknya memiliki banyak merek. Nah, tentunya di sini juga dijaga untuk produk makanan, itu namanya apa, untuk produk susu seperti apa, dan seterusnya. Untuk produk kosmetik seperti apa, mereka memiliki berbagai kategori produk, dan masing-masing kategori produk juga memiliki merek tersendiri. Ini merupakan contoh dari brand portofolio. Jadi Nestle memiliki merek apa, dan kemudian masing-masing kategori produk ada merek yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya bisa jadi untuk segmen yang berbeda, mereka memiliki merek yang berbeda. Nah, kemudian apa yang disebut dengan brand product matrix? Ini contohnya adalah Unilever. Di sini matrix yang menunjukkan antara merek-merek yang dimiliki apa. Jadi gabungan antara brand portofolio dengan kategori produk. Kita harus membuat pemetaannya. Misalkan di sini Unilever merek Lux itu dimiliki untuk produk kategori apa saja, baik sabun maupun body wash. Kemudian Dove ini dimunculkan untuk shampoo, sabun, conditioner, face wash, krim, body lotion, dan deodoran. Nah, ini matriks yang menunjukkan merek-merek yang dimiliki untuk produk-produk kategori produk yang berbeda-beda. Nah, ini perusahaan harus membuat pemetaan ini sehingga tahu pada dasarnya mereka memiliki produk apa saja dengan merek apa saja. Dan kita lihat bahwa brand extension sudah dilakukan Dove untuk berbagai macam kategori produk, tapi belum masuk untuk deterjen, belum masuk untuk body wash, powder, kemudian sabun cuci tangan, dan seterusnya. Nah, apakah akan dikembangkan ke sana? Nah, ini tergantung dari diskusi kita masalah bagaimana menata tadi arsitekturnya mau seperti apa sih, dan pasarnya apakah memang masuk ke pasar seperti itu. Jadi kita mendiskusikan masalah segmen pasarnya, kebutuhan dari masing-masing segmen pasar itu juga harus menjadi pertimbangan. Nah, di sisi lain kemudian kita mendiskusikan tentang brand hierarki, bahwa hierarki ini berarti ada suatu struktur dari yang paling atas sampai paling bawah. Paling atas adalah nama perusahaannya, corporate brandnya. Jadi kita mendiskusikan bahwa yang menjadi entitas merek bukan hanya produk tapi juga nama perusahaan. Dan dari perusahaan ini dia punya family brand, merek yang kemudian memayungi menjadi umbrella brand, memayungi beberapa kategori produk. Dan masing-masing dari family brand ini bisa jadi memiliki merek-merek di bawahnya lagi. Jadi memiliki varian-varian yang berbeda. Atau bisa jadi corporate brand ini memiliki individual brand, masing-masing merek kemudian tidak ada keterkaitannya satu sama lain, semua diberi merek tersendiri. Nah, itu adalah pilihan strateginya. Jadi bagaimana kita memunculkan sebuah merek, arsitekturnya dibuat seperti apa, apakah perlu corporate brand dimasukkan atau tidak, apakah perlu family brand atau umbrella brand, tergantung dari masing-masing pemasar, dari masing-masing perusahaan maunya seperti apa. Tentunya masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Dengan menggunakan family brand, bisa jadi kita akan semakin mudah untuk memperkenalkan produk, tapi kemudian harus diingat apakah kemudian konsistensi terjadi atau tidak. Kalau kemudian konsistensinya tidak terjadi, perbedaannya sangat tinggi, maka akan membingungkan positioning yang akan kita berikan kepada perusahaan. Jadi itu yang kemudian harus kita jaga.
Nah, sebagai contoh adalah di sebelah kanan, Fiat Chrysler memiliki dua family brand, ada Chrysler dan ada Maserati. Kemudian Chrysler ini memiliki merek varian lainnya, yaitu 300, dan kemudian ada modifier, ada yang membedakan, ada 300 Limited, ada yang seri C, seri S, S Alloy, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana hierarki dalam memberikan nama dari suatu merek untuk kemudian dimunculkan. Sebagai analogi, bisa jadi kita berikan pada bagaimana kita memberikan nama kepada anak cucu kita. Apakah perlu nama marga atau tidak? Bisa jadi setiap anak kita berikan nama yang berbeda. Itu berarti kita menggunakan strategi individual brand. Atau bisa jadi kemudian ada nama marga, nama orang tua, berarti kita menggunakan family brand. Nah, itu adalah menjadi contoh bagaimana dalam kehidupan sehari-hari pun kita memiliki brand hierarki dalam membuat nama, apalagi dalam perusahaan. Saya Dr. Gancar Chandra Premananto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Selamat belajar manajemen merek, dan pada dasarnya manajemen merek ini bukan hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk semua yang memiliki merek, termasuk kita sebagai individu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.